Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman sekalian, puji syukur kepada Allah kita dikasih kesempatan untuk berjumpa di dalam kajian online ini di dalam keadaan baik, sehat walafiat. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kita memperbanyak sholawat, khususnya di dalam majelis ini, maka majelis ini akan dipenuhi dengan keberkahan. Amin. Maka majelis ini akan memberikan kita ilmu yang manfaat, yang akan menuntun kita, menerangi hati kita, menjadikan hidup kita lebih barokah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, baiklah, tema kita hari ini adalah keutamaan silaturahmi. Jagalah silaturahmi dengan siapa saja, karena sangat banyak manfaatnya yang bisa kita dapatkan. Menyambung silaturahmi bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya kita saling mengunjungi atau saling memberi hadiah, saling menanyakan kabar, kita telepon, saling atau WA menanyakan kabar, itu salah satu menyambung tali silaturahmi. Kita kasih kue atau kasih sayur kepada tetangga kita, maka itu juga salah satu cara untuk menyambung silaturahmi. Teman-teman sekalian, sambunglah silaturahmi dengan berlemah lembut, dengan penuh kasih sayang, dengan wajah berseri, dengan hati yang memuliakan, hati yang bersih. Dengan silaturahmi maka pahala yang besar akan diperoleh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Silaturahmi menyebabkan seorang hamba tidak akan terputus dari hubungannya dengan Allah di dunia dan di akhirat. Nabi bersabda, barang siapa yang senang untuk dilapangkan rezekinya dan diakhirkan ajalnya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Nah, silaturahim ini identik dengan hari raya Idul Fitri. Di negara kita, tradisi silaturahmi saat lebaran kemudian saling maaf-maafan lazim dilakukan oleh umat muslim di Indonesia ini. Meskipun gak ada hadis khusus tentang silaturahmi Idul Fitri, tetapi tradisi ini baik dan tidak menyalahi aturan agama. Nabi bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Maka karenanya sambunglah silaturahmi dengan kerabat-kerabat kita, dengan keluarga kita, dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita, kemudian dengan tetangga-tetangga kita. Perbanyak kita menyambung silaturahmi, insya Allah balasan yang baik dari Allah akan kita terima. Teman-teman sekalian, ada banyak keutamaan dalam menjalin hubungan silaturahmi. Keutamaan silaturahmi antara lain merekatkan tali persaudaraan, kemudian menambah saudara, mendatangkan keberkahan rezeki, memanjangkan umur, mendapatkan ridho Allah, membuat orang yang kita kunjungi berbahagia. Kita kalau datang ke rumah seseorang sahabat atau kerabat kita, maka yang didatangi otomatis akan bahagia. Sesuai dengan sabda Rasulullah, amal yang paling utama adalah membuat seseorang bahagia. Kemudian keutamaan silaturahmi yang lain adalah menyenangkan malaikat, karena malaikat sangat senang silaturahmi. Disenangi oleh sesama manusia, kemudian membuat setan dan iblis marah, karena setan sangat benci dengan orang yang gemar silaturahmi. Kemudian membuat senang orang tua
atau kerabat kita yang sudah wafat. Mereka itu sebenarnya tahu keadaan kita yang masih hidup, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka akan merasa bahagia jika keluarganya yang ditinggalkan menjalin hubungan dengan baik dan rukun. Kemudian keutamaan silaturahmi yang lain adalah memupuk rasa cinta kasih kepada sesama. Kemudian menambah pahala setelah kematian, karena Allah memberikan pahala yang besar kepada orang yang suka bersilaturahmi. Itulah teman-teman keutamaan yang diperoleh dari silaturahmi. Saat bersilaturahmi, usahakan ada nilai ibadah. Di situ ada hal yang sangat penting saat silaturahmi. Bukan silaturahmi itu jangan sampai membuat kita membuka aib, kemudian gibah keburukan orang. Teman-teman sekalian, yang perlu kita perhatikan, kita kalau datang silaturahmi harus dengan hati yang bersih, hati yang mantap. Kita niat lillahi ta'ala, kita silaturahmi karena Allah. Maka segala yang kita lihat, misalnya di rumah yang kita kunjungi, jadikan hati kita bersih, agar kita setelah pulang kembali ke rumah tidak menggibah orang yang kita tadi kunjungi. Kita jangan sampai seperti itu. Teman-teman sekalian, meskipun kita tidak diterima dengan baik atau ada yang menyinggung hati kita saat kita datang berkunjung kepada seseorang, maka jika hati kita bersih, maka apa yang mereka lakukan, apa yang penerimaan seperti apa yang mereka lakukan tidak akan mengubah hati kita. Hati kita tetap berprasangka baik. Tetapi kalau hati kita kotor, kita tidak diterima dengan baik oleh seseorang, atau kita tersinggung di rumahnya, atau kita melihat sesuatu yang tidak nyaman di tempat mereka, maka jika hati kita kotor, maka yang timbul adalah buruk sangka. Sampai di rumah bukannya dapat pahala, dapat dosa. Karena apa? Karena menggunjing mereka, menggunjing orang yang habis kita datangi atau habis kita kunjungi. Maka jangan sampai seperti itu. Kita jangan sampai mengumbar aib atau gibah keburukan orang yang kita kunjungi. Teman-teman sekalian, yang perlu diperhatikan lagi juga saat bersilaturahmi, kita muslimah itu dibatasi dalam bergaul dengan lawan jenis. Saat bersilaturahmi, kita harus tahu batasan-batasan mana yang boleh bersentuhan dengan kita, mana yang tidak boleh, mana yang boleh kita berjabat tangan dengan mereka, mana yang kita tidak boleh berjabat tangan dengan mereka. Maka kita harus tahu mana mahram kita, mana yang bukan mahram kita. Kita harus belajar cari tahu mana yang mahram kita, yang keluarga kita, yang sanak memang sedarah dengan kita mahramnya, maka kita boleh bersentuhan dengannya. Jika yang bukan mahramnya, misalnya tetangga kita atau teman kita, guru kita, atau siapapun yang bukan mahram kita, maka kita dilarang untuk berjabat tangan dengan mereka. Ini yang harus penting diperhatikan, karena sudah lazim di antara kita kalau Idul Fitri pasti berjabat tangan. Kita harus tahu batasan-batasan mana yang boleh kita berjabat tangan, yang mana yang kita tidak boleh. Jangan sampai kita ingin mendapatkan pahala, tetapi yang kita dapatkan adalah dosa. Tanpa kita sadari, kita bersentuhan dengan banyak laki-laki, itu menimbulkan dosa kepada kita, membuat kita berdosa. Kita bukannya dapat pahala, malah mendapat dosa. Maka kita harus benar-benar memperhatikan soal ini. Teman-teman sekalian, itulah tema kita malam ini, yaitu keutamaan silaturahmi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti,
bisa difahami dan bisa menjadikan pelajaran untuk kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Teman-teman sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan. Ada salah dan kekurangannya, minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.